Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman, buat Pak Endra, ataupun buat siapapun yang menonton video Kompas UAS saya ini. Oke, sebelum saya memulai, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Kenalin, nama saya Felix Ewaldo Pangabean dengan NIM 2023-31084 dan dari kelas F, Komputer dan Masyarakat. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait penyebaran hoaks dan disinformasi di platform digital seperti analisis mekanisme penyebaran, dampak sosial, dan efektivitas kebijakan pemerintah Indonesia dengan tenggat waktu dari tahun 2022 sampai 2024. Oke, kita langsung saja ya. Oke, jadi pada laporan tugas kedua kemarin kita memiliki latar belakang yang dimana latar belakangnya itu perkembangan internet di Indonesia dalam 10 tahun terakhir sangat pesat dengan penggunanya itu mencapai 215 juta orang pada tahun 2024 tuh. Namun hal ini malah membuat penyebaran hoax di media sosial semakin marak seperti ada 1615 kasus di tahun 2023, apalagi kondisinya mulai semakin memburuk pada masa pemilu 2024 kemarin. Masalah hoax ini sangat berbahaya sekali ya, karena dampak negatifnya itu bisa memecah belah masyarakat. Ditambah lagi penyebarannya bisa 6 kali lebih cepat dibanding berita asli karena pengaruh algoritma dari suatu aplikasi kayak Facebook, TikTok, IG, apalagi TikTok yang lagi viral itu ya. Lalu pemerintah sebenarnya sudah membuat berbagai kebijakan untuk mengatasi hal ini seperti pengesahan revisi UU ITE dan program literasi digital. Akan tetapi aturan tersebut benar-benar belum tentu efektif di lapangan atau bisa saja tidak gitu ya. Oleh sebab itu laporan ini dibuat untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam menangani hoaks, lalu juga akan melihat masalah ini dari sisi teknis algoritmanya supaya bisa menemukan solusi mitigasi yang lebih pas. Untuk sumbernya ada di bawah ya, dari Komdigi dan juga dari artikel website hukum online. Ini sumbernya ada di bawah ya. Oke, di sini juga memiliki rumusan masalah, tujuan, dan batasan masalah. Rumusan masalahnya itu seperti bagaimana pola penyebaran hoaks di platform digital Indonesia selama periode 2022 hingga 2024. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari maraknya penyebaran hoaks? Lalu sejauh mana efektivitas kebijakan pemerintah dalam menangani masalah hoaks ini? Untuk batasan masalahnya, kasus hoaks yang dijadikan contoh dalam laporan ini hanya dibatasi pada isu-isu besar yang sempat viral di internet dan sudah mendapatkan klarifikasi resmi dari lembaga terkait. Lalu platform digital atau media sosial yang menjadi fokus pembahasan hanya dibatasi pada Facebook, Twitter, IG, TikTok, dan WA. Kebijakan pemerintah yang dievaluasi dalam laporan ini hanya berfokus pada aturan yang berkaitan langsung dengan ruang lingkup digital, khususnya revisi Undang-Undang ITE dan program literasi digital dari pemerintah. Tujuannya agar dapat mengetahui pola penyebaran hoaks di platform digital pada rentang waktu 2022 hingga 2024 untuk menjabarkan apa saja dampak positif dan negatif dari maraknya penyebaran hoaks. Lalu untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam menangani hoaks sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan ke depannya. Nah, di sini kita mulai masuk ke bab 2 ya, bagian metode penelitiannya. Jadi metode utama yang digunakan oleh saya itu dengan menggunakan studi literatur dan analisis kebijakan. Studi literaturnya itu bisa berasal dari jurnal, ada 3 jurnal, Sinta 2 sama Sinta 3 ya. Ada 3 jurnal yang saya temuin dan nanti akan ada di bagian referensi ya, dan analisis kebijakan. Bisa dari undang-undang yang berlaku, bisa dari website, bisa dari portal laman website gitu. Nah, jadi sumber datanya ini dibagi menjadi 2 kategori. Bisa dengan mengambil data statistik resmi dari Kementerian Komdigi atau Kominfo terkait penanganan 12.547 isu hoaks serta hoaks spesifik pemilu 2024, laporan bulanan pemetaan hoaks dari Mavindo,
serta ulasan hukum dari media kredibel seperti Hukum Online, Media Indonesia, dan artikel dari publikasi Fakultas Hukum Untar. Untuk bagian referensinya ada di akhir video ya. Lalu ada merujuk pada jurnal ilmiah Tradisi Sinta 2 yang tadi, serta referensi dari jurnal Sains Internasional untuk melihat sisi teknis dari algoritma media sosial dalam mempercepat sebaran berita bohong. Lalu pengumpulan data dilakukan melalui teknik penulisan dokumen digital, meliputi pencarian, penyortiran, dan pengumpulan berbagai laporan dari website pemerintah, artikel berita, dan jurnal ilmiah sesuai dengan tema. Data yang sudah terkumpul selanjutnya diolah dengan teknik analisis isi dan evaluasi kebijakan dengan melihat pola sebaran hoax berdasarkan data gabungan dari Kominfo dan Avindo, kemudian dihubungkan dengan teori dari jurnal akademik tadi yang ada 3, nanti ada di bagian referensi. Setelah itu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan yang berlaku saat ini, terutama terkait penerapan revisi UU ITE untuk mengatur apakah penindakannya di lapangan sudah efektif atau masih ada celah hukum yang perlu diperbaiki. Nah, di sini ada temuan penelitian ya. Ada skala dan karakteristik penyebaran hoax di Indonesia. Fenomena yang menjadi latar belakang utama dalam tugas ini adalah penyebaran hoax dan disinformasi yang sangat masif di media sosial, terutama pada masa pemilu 2024 kemarin ya, 2 tahun yang lalu. Berdasarkan pengumpulan data dari siaran pers sampai akhir tahun 2023, pemerintah sudah menangani 1.615 isu hoax yang beredar di platform digital. Dan kondisinya makin parah pada saat masa pemilu, di mana muncul ratusan isu hoax politik yang sengaja disebar untuk menjatuhkan pihak-pihak tertentu. Lalu ada mekanismenya. Secara teknis, algoritma platform media sosial memang dirancang untuk memaksimalkan interaksi penggunanya. Konten yang memancing emosi akan diprioritaskan oleh sistem algoritma agar ditampilkan ke lebih banyak orang. Akibatnya, berita palsu yang sensasional bisa menyebar 6 kali lebih cepat dibandingkan berita asli, dan biasanya terjadi di Facebook dan WA karena ada fitur berbagi pesan yang mudah digunakan. Lalu ada data statistiknya juga ya, terdapat kurang lebih 800 isu hoax dengan penyebaran dominan di Facebook dan WA, terutama pada kategori kesehatan dan bencana alam. Ini kurang lebih ditemukan 800 isu hoax ya, apalagi pada kategori kesehatan dan bencana alam. Lalu pada tahun 2023 terjadi peningkatan 1.615 isu hoax secara keseluruhan, dan yang paling mendominasi itu di bagian politik dan kesehatan. Lalu pada tahun 2024 terdapat 203 isu hoax khusus pemilu saja, dengan total sebaran mencapai 2.882 konten di FB, TikTok, dan Twitter. Oke, kita lanjut ya. Tadi gambarnya ada kesalahan teknis. Nah, berikut ini sumber yang saya temuin ya. Ini dari website siaran pers nomor 2 HM Kominfo 1 tahun 2024, Selasa 2 Januari 2024. Nah, berikut ini merupakan website atau laman gitu ya, yang dimana saya dapetin di Google Chrome dan saya jadikan referensi dan saya udah taruh di Canva. Nah, ini sumbernya ya, dari website Kominfo Komdigi tahun 2024 bulan Januari tanggal 2. Nah, sebanyak 1.615 konten isu hoax yang beredar di website dan platform digital. Total sejak Agustus 2018 sudah 12.547 isu hoax yang telah ditangani oleh Kementerian Kominfo. Lalu isu hoax yang ditangani oleh tim AIS Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo pada tahun 2023 lebih banyak dibanding 2022 yang ditemukan lagi sebanyak 1.528 isu hoax. Nah, kalau bagian kesehatan ini pada tahun 2023 ya, tim AIS Kementerian Kominfo menemukan sebanyak 2.350
2.357 isu hoax dalam kategori kesehatan. Apalagi waktu itu maraknya penyebaran COVID-19 nih. Nah, di sini juga ada temuan isu hoax periode Agustus 2018 sampai 31 Desember 2023 mencapai 12.547, dan ini temuan isu hoax per kategori, total 12.547. Kesehatan 2.357, penipuan 2210, pemerintahan 2210, politik 168, internasional 713, kejahatan 40, kebencanaan 554, pencemaran nama baik 489, keagamaan 348, mitos 229, perdagangan 71, dan pendidikan 68. Ini ya, politik 168. Lalu ada penipuan juga nih 210. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini juga bagian laman atau website yang saya temuin ya. Ini dari Kominfo juga setahu saya. Kominfo tangani 203 isu hoax pemilu tahun 2024. 168 isu hoax sejak Agustus 2018. Dari Pak Budi Ari ya. Budi Ari selaku Menkominfo pada masa itu. 203 isu hoax pemilu, 282 konten, 203 isu hoax, 1325 konten di FB, 947 di X, 198 di IG, dan 342 di TikTok, 36 di Snack Video, 34 konten platform YouTube. Dan Pak Budi Ari udah melakukan takedown sebanyak 1399 konten yang tersebar di platform digital tersebut. Nih, 2882 konten sudah diajukan takedown, 1339 konten yang udah di takedown, 2882 ini tadi yang akan di takedown ya, diajukan. 1483 sedang ditindaklanjutin. Nah, isunya itu sebanyak 189 bersamaan dengan masa kampanye pemilu 2024. Dan ini ada websitenya lagi juga ya. 128 isu hoax, 115 konten isu hoax yang berada di website. Sejak Agustus 2018, 12.547 konten isu hoax yang telah ditangani oleh Kominfo. Ini banyak banget hoaxnya ya. Jumlah isu hoax yang ditangani tim AIS Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo pada tahun 2023 lebih banyak dari 2022 yang ditemukan kali 1528. Tim AIS Kementerian Kominfo menemukan sebanyak 2357 dan 2210 isu hoax dalam kategori pemerintahan dan penipuan. Lalu ada 1628 isu hoax sejak Agustus 2018. Oke, sumbernya udah saya cantumin semuanya ya. Oke. Nah, di sini kita langsung lanjut aja ke dampak positif dan negatifnya. Kalau dampak positif, kalau menurut saya ya ada manfaat baiknya juga lah. Jadi masyarakat tuh pelan-pelan dipaksa untuk punya pola pikir yang lebih kritis. Karena sudah sering tertipu, mahasiswa dan sebagian masyarakat mulai terbiasa untuk melakukan cek fakta sebelum membagikan informasi. Lalu yang kedua, maraknya di informasi ini menjadi dorongan yang keras yang memaksa pemerintah untuk memperbaiki aturan hukum. Tekanan dari masalah hoax ini akhirnya mengesahkan pengesahan revisi Undang-Undang ITE pada awal tahun 2024 yang aturannya diklaim lebih jelas. Lalu yang ketiga, dampak positifnya menurut saya, ancaman hoax membuat berbagai pihak yang tadi berjalan sendiri-sendiri akhirnya mau bekerja sama. Muncullah kolaborasi nyata antara kementerian, platform digital asing, dan gerakan pemuda untuk membuat program edukasi literasi digital secara besar-besaran. Lalu ada dampak negatifnya, ya hancurnya kerukunan antar warga ya. Seringkali kita bisa melihat orang-orang di grup WA keluarga saling bertengkar dan bermusuhan hanya karena beda pilihan politik yang ternyata dipicu oleh berita palsu atau fitnah.
Lalu yang kedua, pada pandemi pada tahun 2022 kemarin, penyebaran hoax ini sangat merugikan masyarakat secara ekonomi dan kesehatan. Sebagai contoh, ketika ada hoax terkait kelangkaan bahan pokok, masyarakat langsung panik dan memborong barang secara berlebihan sehingga barang tersebut menjadi langka dan harganya mahal. Lalu yang ketiga, hoax yang terus dibiarkan masyarakat membuat masyarakat menjadi kehilangan rasa percaya terhadap institusi resmi. Akibatnya ketika pemerintah atau lembaga negara memberikan informasi yang benar, masyarakat malah menganggap itu kebohongan. Maksudnya itu kayak karena maraknya hoax nih, nah masyarakat tuh jadi nggak percaya akan suatu instansi gitu. Akibatnya kalau misalnya ada instansi resmi yang memberikan suatu berita itu, nah masyarakat tuh malah menganggap itu sebagai bohongan karena makin lama makin nggak percaya gitu. Oke, kita langsung saja ya. Nah, kita udah mulai masuk ke ujung presentasi ya. Di sini ada matriks analisis kebijakan pemerintah. Nih, nama kebijakannya UU nomor 1 tahun 2024 revisi UU ITE dengan tujuan memperjelas rumusan pasal hoaks agar tidak dijadikan alat kriminalisasi sembarangan. Efektivitasnya secara tulisan aturannya lebih proporsional untuk membedakan hoaks dan kritik. Namun untuk kelemahannya masih sangat baru. Undang-undang ini tuh masih sangat baru ya, sehingga penerapannya di lapangan bisa rawan terbang pilih tergantung interpretasi. Lalu ada program tim AIS Kominfo ya, dengan melakukan deteksi dan pemantauan konten hoax secara langsung. Efektivitasnya itu sangat tinggi dalam mendeteksi volume isu palsu karena berhasil mendeteksi belasan ribu isu. Tapi kelemahannya itu kecepatan pemerintah dalam menghapus konten sering tertinggal jauh dari kecepatan netizen. Lalu ada portal aduan konten ya, dengan menyediakan wadah bagi warga untuk melaporkan konten hoax. Lumayan bagus untuk mendorong warga berpartisipasi memantau ruang digital. Tapi kelemahannya itu tindak lanjut dari laporan masyarakat sangat lambat dan prosesnya juga kurang transparan. Lalu ada GNLD ya, Gerakan Nasional Literasi Digital, untuk mengedukasi kompetensi digital masyarakat secara langsung. Efektivitasnya itu bagus untuk kesadaran masyarakat dalam jangka panjang, tapi untuk distribusi program edukasi tidak merata sampai ke wilayah pedesaan. Kelemahannya ya kurang maju lah buat pedesaan gitu, kurang merata lah. Biasanya GNLD ini di kota-kota besar gitu. Ya, semoga bisa sampai di kabupaten, bisa sampai di pedesaan ya. Biar kita semua itu bisa ikut mendorong gerakan nasional literasi digital ini supaya bisa mengedukasi untuk mencegah penyebaran hoax. Nah, lalu ada rekomendasi perbaikan ya. Menurut saya Kementerian Komdiki ya mau nggak mau harus buat peraturan tegas lah ya, yang memberikan sanksi denda finansial kepada platform media sosial asing jika mereka terbukti mengabaikan laporan dan tidak menghapus konten hoax dalam waktu minimal 1 kali 24 jam sejak dilaporkan. Nah, ini menurut saya ya terkait rekomendasi perbaikannya. Dan juga menurut saya aparat kepolisian penting dan harus sekali menegakkan aturan UU ITE yang baru secara adil, di mana hukum pidana tersebut murni hanya digunakan untuk menangkap sindikat yang membuat hoax yang memang mencari keuntungan finansial ya, dan dilarang membicarakan masyarakat biasa yang tidak sengaja memberikan berita palsu karena kurangnya edukasi. Ya, harus diinterogasi lebih dahulu lah. Lalu ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penting sekali di era serba digital sekarang ini untuk memasukkan atau menambahkan materi kurikulum cek fakta dan literasi digital ke dalam mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah bahkan perguruan tinggi, dengan tujuan agar generasi muda memiliki dasar pengetahuan untuk menjauhkan mereka dari isu hoax sejak dini. Nah, ini ada sumber-sumbernya ya, referensi dari matriks analisis kebijakan pemerintah tadi ya. Nah, ini ada UU nomor 1 tahun 2024 yang dimana merupakan revisi UU ITE tadi.
Nah, lalu di sini ada AIS juga. AIS ya dari nomor 2 tadi, program tim AIS Kominfo sebagai matriks analisis kebijakan pemerintahnya untuk melakukan deteksi dan pemantauan konten hoax secara langsung. Nah, jadi AIS ini digunakan untuk menganalisis konten internet negatif ya, untuk menangkal konten-konten negatif di internet dan menghalau konten-konten seperti pornografi yang menyebar luas di dunia nyata, bahkan di dunia maya. Ini dari tahun 2020 ya websitenya ya. Nah, mesin sensor AIS ini senilai 200 miliar dan siap menghalau konten-konten seperti pornografi yang menyebar luas di dunia maya. Oke. Nah, ini AIS yang tadi mendeteksi sekitar 120.000 situs porno dari Indonesia, 1,2 juta alamat internet yang di crawling, dan 700.000 lebih situs porno. Nah, Kominfo itu telah menggelar lelang untuk pengadaan mesin ini, anggarannya sebesar 211 miliar ya untuk AIS ini ya, dan dimenangin oleh INTI, Industri Telekomunikasi Indonesia, dengan harga 198 miliar dan harga terkoreksi 194 miliar. Ya, diharapkan mempermudah tugas Kominfo ya dalam menangkal konten negatif di dunia maya dan supaya masyarakat bisa ikut berkontribusi dalam mengadukan konten negatif yang ditemui saat berselancar di internet. Oke, dan nomor 3 ini tadi ada portal aduan konten ya, untuk menyediakan wadah bagi warga untuk melaporkan isu hoax. Nah, ini ada portal layanan aduan konten, bisa berupa website, URL, akun media sosial, aplikasi mobile, software, yang dimana bermuatan negatif sesuai peraturan perundang-undangan. Bisa dengan mendaftarkan diri melalui situs aduan konten, mengunggah buntik konten yang dilaporkan, dan memantau proses penanganan yang dilakukan. Nah, ini ada siberkreasi ya, yang terakhir tadi. Siberkreasi yang sebagai partner atau bagian dari Gerakan Nasional Literasi Digital untuk mengedukasi kompetensi digital masyarakat secara langsung. Siberkreasi ya, Gerakan Nasional Literasi Digital. Tadi tujuannya untuk mengedukasi kompetensi digital masyarakat secara langsung. Bisa diakses lewat website ya, di Chrome gitu. Ini siberkreasi. Ya, tapi dia nggak merata-merata banget lah, belum sampai pedesaan sih. Sering terjadi di kota-kota, apalagi kota-kota gede gitu. Oke, kita langsung ke kesimpulannya aja ya. Berdasarkan hasil penelitian, penyebaran hoax di platform digital Indonesia telah menjadi ancaman serius, apalagi menjelang pemilu 2024. Menyebar secara cepat melalui Facebook, WA, TikTok, karena didukung oleh algoritma yang memprioritaskan konten emosional sehingga berdampak pada meningkatnya konflik sosial, kepanikan masyarakat, serta menurunnya kepercayaan terhadap institusi resmi. Meskipun demikian, fenomena ini juga mendorong masyarakat untuk lebih kritis dalam melakukan cek fakta. Nah, jadi intinya tuh kalau ada yang kirim berita-berita panas gitu ya, kita jangan langsung terpancing emosi dulu guys. Ya, kita harus cek fakta dulu lah, apakah berita itu benar, bohongan, atau dibuat-buat. Nah, kita berpikir lebih cerdas lah. Jangan mau terprovokasi guys. Dan mendorong pemerintah memperbaiki regulasi melalui revisi UU ITE. Namun, berdasarkan evaluasi yang dilakukan, kebijakan pemerintah masih memiliki beberapa kelemahan. Pertama pada implementasi aturan yang belum sepenuhnya konsisten, serta kemampuan pemantauan dan penanganan hoaks yang masih tertinggal dibandingkan kecepatan penyebaran informasi palsu di media sosial. Jadi orang itu
kalau menyebarkan konten hoax jauh lebih cepat lah dibanding kemampuan pemerintah dalam menangani isu hoax tersebut. Nah, jadi kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat ya kita harus cek fakta dulu. Apakah berita itu benar-benar terjadi atau cuman sekedar provokasi, bohongan yang membuat kita terpancing emosi, membuat kita menjadi rusuh, menjadi gaduh gitu, menciptakan keresahan dan kegaduhan di masyarakat. Ya kita harus dicek fakta lah guys. Kalau misalnya hoax, ya kita tinggal lapor ke portal aduan konten tadi. Nah, untuk sarannya ini, penanganan hoax di masa depan memerlukan langkah yang lebih tegas melalui penguatan regulasi terhadap platform digital. Penegakan UU ITE secara adil dan tepat sasaran, serta meningkatkan literasi digital melalui penerapan materi cek fakta di sekolah dan perguruan tinggi. Dengan kolaborasi antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat, diharapkan penyebaran hoax dapat diminimalkan dan ruang digital Indonesia menjadi lebih aman serta bertanggung jawab. Nah, kita udah mulai masuk ke penghujung presentasi ya. Nah, jadi di sini ada daftar referensi, ya materi-materi yang saya temuin ya dari Komdigi, nomor 1 dari Komdigi, yang siaran pers nomor 2 HM Kominfo 1/2024 tadi terkait berapa banyak hoax-hoaxnya. Lalu di sini ada hukum online juga yang jaga ruang digital Kominfo tangani 203 isu hoax pemilu 2004 tadi. Lalu di sini ada Mavindo juga sebagai laporan pemetaan hoax edisi Januari. Lalu di sini ada kayak penjelasan terkait berita benar atau palsu di berita online di Science.org ya. Yang membuatnya itu Fosoki, Esroy dan Aral. Lalu di sini ada Media Indonesia juga sebagai penyebar hoax tak kebal hukum, penjelasan pakar soal UU ITE baru. Lalu ada penyebaran berita bohong hoax bisa berakibat hukum pidana di Fakultas Hukum Untar. Lalu ada UU nomor 1 tahun 2004 dari BPK-RI ya. Lalu ada mengenal AIS, mesin pengais konten internet negatif milik Kominfo. Yang tadi AIS tadi ya. Lalu ada Komdigi juga tadi yang penanganan konten negatif tadi ya. Lalu ada Siberkreasi, Gerakan Nasional Literasi Digital tadi. Nah, di sini ada daftar jurnal juga ya, jurnal yang saya dapetin dari jurnal Governance and Local Politics, terakreditasi Sinta 3. Lalu artikelnya itu hoax, disinformasi dan ketahanan nasional, ancaman teknologi informasi dalam masyarakat digital Indonesia. Lalu ada jurnal ilmu komunikasi juga, terakreditasi Sinta 2. Jurnal ilmu komunikasi yang diterbitkan oleh Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Atmajaya Jogja ya. Nah, jadi judulnya itu, judul artikelnya resepsi khalayak terhadap citra Ratu Beauty dalam isu gerakan boykot. Lalu ada jurnal magister ilmu komunikasi terakreditasi Sinta 2, multimodal analysis of Instagram content, the involvement of candidates which in the 2024 Indonesia election campaign. Ini judul artikelnya ya, jurnal magister ilmu komunikasi yang diterbitkan oleh Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Komunikasi Universitas Bunda Mulia. Nah, ini ada jurnal satunya ya. Jurnal 1 JGLP, Journal of Governance and Local Politics, yang dimana terakreditasi Sinta 3. Nah, ini artikelnya hoax di informasi dan ketahanan nasional, ancaman teknologi informasi dalam masyarakat digital Indonesia. Aris Sarjito, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Salemba, Jakarta. Nah, ini ada jurnal 2-nya juga nih, jurnal ilmu komunikasi
dari Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Atmajaya Yogyakarta. Cinta 2 dari web Cintanya ya, nih web Cinta. Nah, ini judul artikelnya resepsi khalayak terhadap Citra Teratoboti dalam isu gerakan boykot. Dari Bandung ya, Universitas Telkom. Nama penulisnya Bidi Asri Medini dan Sri Wayuning Astuti. Lalu ada jurnal ketiga juga ini, jurnal Magister Ilmu Komunikasi dari Magister Ilmu Komunikasi Program Pasca Sarjana UBM, Cinta 2. Nah, ini artikelnya ya, Multimodal Analysis of Instagram Content, the Involvement of Candidate Wife in the 2024 Indonesia Election Campaign, Medisa Olivia and Erit Junia, Fakultas Sains Komunikasi Sains, Universitas Pancasila, Jalan Raya Lenteng Agung Timur, Jakarta Selatan. Nah, ini ada poster juga ya, poster yang sudah saya buat. Nah, ini ada link docsnya nanti, link PPT yang ini, dan link poster yang ini. Jadi judulnya itu awas darurat hoax, jangan mau diadu domba oleh algoritma. Nah, ini bunyi posternya. Tahukah kamu, berita palsu terbukti menyebar 6 kali lebih cepat dibandingkan fakta. Di saat kita lagi asik scroll media sosial, hoax diam-diam merusak akal sehat kita dan kerukunan kita bersama. Oke, sumber faktanya itu ada di siaran pers Kementerian Komdigi ya, nomor 2 HM Kominfo 1 tahun 2024. Untuk fakta di lapangannya, menjelang masa pemilu 2024 kemarin, jagat maya kita diserang habis-habisan. Terdapat 203 isu hoax politik dengan total 288 konten palsu yang sengaja disebar di FB, TikTok, dan WA hanya untuk menjatuhkan pihak tertentu dan memicu keributan. Untuk dampak negatifnya, menghancurkan kerukunan warga, memicu panik buying yang merugikan ekonomi, dan bikin masyarakat kehilangan rasa percaya pada berita resmi. Dampak positifnya, secara nggak langsung memaksa kita untuk punya nalar kritis saat baca berita, serta sukses mendesak pemerintah untuk mempertegas aturan hukum lewat revisi UU ITE tahun 2024. Oke, sebagai netizen yang cerdas, lakukan ini guys. Tahan jempolmu, saring sebelum sharing. Lakukan cek silang ke portal berita resmi sebelum sebar info. Jangan gampang baper, waspadai judul berita yang super sensasional, huruf kapital semua, atau yang niatnya memancing emosi marah. Ya maksudnya itu jangan terlalu percaya judul lah, waspadai judulnya dulu. Kalau misalnya ada yang hurufnya kapital semua, atau super sensasional gitu ya, kata-katanya kayak pedes gitu, atau niatnya mancing, ya jangan percaya dulu guys. Ya kita harus cek ke portal berita resmi lah, sebelumnya nyebar info-info gitu. Nah, kalau menemukan hoax, laporkan segera. Langsung saja screenshot dan laporkan ke portal aduan konten tadi dengan tujuan untuk membersihkan ruang digital kita. Oke, di sini ada foto mahasiswa ya, foto saya ya. Ini ada nama, ada NIM, ada kelas, jurusan, fakultas, dan kampus. Oke, udah akhir dari presentasi saja ini. Oke, sekian dan terima kasih dari presentasi laporan tugas 2 saya ya, dan presentasi dari poster saya juga. Oke, mohon maaf juga ya apabila saya ada kesalahan kata-kata, apabila saya ada kesalahan kalimat, terlalu kecepatan atau belak-belakan. Kurang lebih mohon maaf. Oke, saya yang bernama Felix Ewado Pangabean dengan NIM 20233108 dari Komnas F. Oke, sekali lagi ya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih ya.